Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan kita diberikan kesehatan, nikmat surgawi pada hari ini. Karenanya Bapak Ibu kembali kita berjumpa di Renungan HKBP Sutoyo Selasa 23 Juni 2026. Dengan rasa syukur pada Tuhan Yesus yang maha baik, yang memperkenankan kita, melayakkan kita datang ke hadirat-Nya, marilah Bapak Ibu kita memuji Dia dan berdoa mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, itulah menyertai hati dan pikiran saudara-saudara. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab Mika pasal yang keempat, ayat yang pertama. Demikian bunyinya, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan penjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dalam bahasa Batak, jadi masa masogot di ujung ni aka ari, ojak madolok ni joro ni jahoba di pusu ni aka dolok, jalahu misat siat aka robean, jadi maronggoman ma tu ibana aka bangso. Songonima sahatnam. Ibu, Bapak, dan Saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Nabi Mika melihat dan merasakan bahwa telah terjadi peralihan penyembahan dari Allah kepada berhala. Demikian juga ketidakadilan telah terjadi di mana-mana. Melihat hal tersebut, Nabi Mika menegur bangsa Israel dan Yehuda, khususnya para hakim, imam, dan nabi-nabi palsu, beserta para orang kaya yang telah bertindak semena-mena kepada kaum yang miskin dan yang lemah. Orang kaya merampas tanah dan hak orang yang miskin. Ini dapat kita baca dalam Mika 2 ayat 1-2. Para hakim menerima suap dan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang. Bapak Ibu bisa baca pasal 3 ayat 1-3. Para nabi palsu tidak lagi menyuarakan kebenaran firman Tuhan, melainkan menyampaikan berita yang menyenangkan hati manusia, yang menyenangkan pendengaran dan mencari keuntungan. Mereka beribadah kepada Allah, tetapi tidak menghidupi perintah Allah dan melakukan yang bertentangan dengan perintah Allah. Ibadah mereka penuh dengan kemunafikan. Seruan Nabi Mika adalah Allah akan menghukum mereka dan Allah juga akan memulihkan keadaan dan masa depan mereka. Allah akan menggenapi rencana keselamatannya dengan kedatangan Yesus Kristus. Di Gunung Sion, Yerusalem akan berdiri bait Allah dan menjadi pusat penyembahan umatnya kepada yang maha tinggi, yaitu Allah. Banyak bangsa akan berdatangan mencari Tuhan dan bukan hanya bangsa Israel dan Yehuda. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, Allah kita yang kita sembah berdaulat dan menganugerahkan keselamatan kepada seluruh bangsa di dunia, dan bukan hanya kepada bangsa Israel. Tetapi tidak semua bangsa mau datang percaya padanya. Meskipun demikian, Allah kita tetap yang maha tinggi, dan akhirnya banyak bangsa-bangsa datang mencari Dia. Kita sebagai umat Tuhan tetaplah setia, bertekun dalam doa, dan hidup dalam kekudusan. Walau sedang menghadapi kesulitan, ketidakpastian akan masa depan, ekonomi, dan sebagainya, mari ingatlah dan datanglah menyembah Dia yang tidak pasti bagi manusia, bagi kita, bagi Allah kita. Di hadapan Allah kita semuanya ada kepastian, dan keadaan kita semakin dipulihkannya. Yang tidak pasti bagi manusia, pasti di hadapan Tuhan Allah kita yang maha tinggi. Kita berdoa.
Allah yang maha tinggi, yang kami sembah di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Sekalipun dunia bisa mengajarkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menawarkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mau Tuhan mendengar satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang menyelamatkan kami, yang sudah menganugerahkan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib. Tuhan, mampukan kami untuk tetap bertekun setia kepadamu. Banyak hal yang kami hadapi, banyak hal yang kami lewati. Kadangkala kami bisa bimbang, takut, cemas, bahkan merasakan tidak pasti masa depan, baik mengenai anak-anak, ekonomi, karir, sakit, penyakit, dan semuanya Tuhan, yang tidak bisa Hamba sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami datang ke hadirat Tuhan, Engkau menuntun kami, Engkau memberikan jawaban yang indah sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak pasti bagi kami, tetapi di dalam Engkau semuanya itu pasti dan mungkin. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang hari ini berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Engkau berikan usia yang bertambah Tuhan. Jadikan hidup mereka menjadi berkat. Bagi jemaat Tuhan yang berseru-seru Tuhan, karena kurang sehat, sakit penyakit, baik yang dirawat berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun. Tolong Tuhan Yesus, teguhkan iman mereka. Kuatkan mereka Tuhan untuk memanggil-manggil nama-Mu. Yang tidak mungkin bagi manusia, di hadapan-Mu itu mungkin. Sembuhkanlah. Teguhkan iman mereka Tuhan, memahami rancangan indah Tuhan. Bagi seluruh jemaat Tuhan yang berseru-seru, bagi jemaat Tuhan yang berderai air matanya karena berbagai-bagai kesusahan hati, kiranya Tuhan hapuslah air mata mereka, gantikanlah dengan sukacita dari Tuhan. Yang kuat Engkau, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan tetap berdiri teguh, kokoh, menjalani kehidupan ini dengan memelihara imannya dan jadi pemenang. Berkati anak-anak kami yang bersekolah, yang bekerja, yang kuliah, yang dekat maupun yang jauh dari kami Tuhan. Jagailah dan lindungilah anak-anak kami Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, penginjil-penginjil yang memberitakan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu yang disampaikan, bukan keinginan daging atau keinginan pendengaran manusia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah datang kepada Tuhan. Yang tidak mungkin bagi saya, bagi Bapak Ibu, di hadapan Tuhan semuanya itu bisa mungkin. Bertekunlah di dalam doa. Shalom.